Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Zuslani dengan NIM 221102976 dari EPTM kelas E ingin menyampaikan presentasi. Kanker paru-paru. Yang pertama, definisi tentang kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan jenis kanker yang tumbuh dalam organ paru-paru, di mana sel paru-paru mengalami perubahan yang tidak normal oleh sekumpulan karsinogen secara tidak terkendali. Selanjutnya, perkembangan penyakit kanker paru-paru. Kanker paru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam perkembangannya di seluruh dunia. Berdasarkan data global tahun 2020, tercatat 2,2 juta kasus baru yang mewakili 11,4% dari seluruh kasus kanker. Menjadikannya kanker dengan insidensi tertinggi kedua di dunia. Peningkatan kasus menunjukkan tren sebesar 1,8% per tahun dalam dekade terakhir, mengindikasi urgensi dalam penanganan penyakit ini. Di kawasan Asia Tenggara, estimasi 5 tahun prevalence mencapai 170.000 kasus, dengan Indonesia, Thailand, dan Vietnam mencatatkan angka tertinggi. Merokok masih menjadi faktor risiko dominan yang berkontribusi pada 80% kasus. Di tingkat nasional Indonesia, kanker paru-paru menyebabkan sekitar 26.000 kematian per tahun dengan case fatality rate mencapai 85%. Diperparah dengan fakta bahwa mayoritas kasus tersebut terdiagnosis pada stadium lanjut. Selanjutnya, patofisiologi kanker paru. Yang pertama, patofisiologi kanker paru melibatkan transformasi sel normal menjadi sel kanker akibat paparan karsinogen, terutama dari merokok. Proses ini dimulai dengan mutasi genetik yang memicu proliferasi sel yang tidak terkontrol, diikuti oleh invasi jaringan dan kemungkinan metastasis ke bagian tubuh lain. Selanjutnya, faktor risiko kanker paru. Yang pertama yaitu kebiasaan merokok, yang kedua karena polusi udara, yang ketiga karena faktor genetik, dan yang terakhir yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Ada faktor risiko, berarti juga ada pencegahan kanker paru yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu berhenti merokok, yang kedua menghindari asap rokok, karena menjadi perokok pasif juga memiliki risiko yang tinggi untuk terkena kanker paru. Yang ketiga yaitu memilih menu makanan yang sehat, tidak memakan banyak makanan yang seperti junk food dan makanan-makanan sampah lain. Dan yang terakhir yaitu berolahraga secara teratur. Alasan saya mengambil topik kanker paru-paru ini disebabkan karena tingginya angka kejadian kematian yang disebabkan oleh kanker paru-paru di Indonesia sangatlah tinggi. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan kanker paru-paru ini merupakan penyakit tertinggi paling mematikan di seluruh dunia. Manfaat dari mengambil topik kanker paru-paru ini yaitu sebagai upaya sarana edukasi terhadap masyarakat bahwa harus mulai menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga secara rutin untuk mengatur sistem pernafasan dan juga jantung. Mungkin itu saja, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata dari saya, mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.